Siapa? Kurir. Silakan. Ada paket, Bu. Oh, iya. Makasih ya. Wow. Ada paket buat Ibu Mei dari Yang Mengasihimu. Ah, tapi bungkusnya koran. Masih nggak berharga di dalamnya ini. Bungkusnya aja sudah membuktikan, menunjukkan bahwa barang ini tidak berharga. Ada yang mau hadiahnya? Kayaknya Tante Mei nggak mau. Kita buka dulu ya, kamu lihat. Kayaknya ada bunyi-bunyi. Kita buka ya. Kali juga sabun mandi kali. Wow, ada bungkusnya lagi. Koran. Kirain tadi hadiahnya pakai bungkus Barbie, Spiderman. Bungkusnya koran. Buka aja nih. Wah, masih ada bungkusnya lagi. Aduh, bungkusnya cantik. Wah, apa ya? Kita buka ya. Aduh, apa ya? Aduh, hadiahnya bagus kayaknya ini. Ada hadiah. Waduh, ada bungkus lagi. Apa ya? Kita buka. 1, 2, 3. Apa ya? Wow, perhiasan. Aduh, cantik. Dari mutiara, berlian. Wow, pasti ini mahal harganya ya. Wow, senangnya Tante Mei, senangnya. Terima kasih. Dari mana tadi? Dari Yang Mengasihimu. Terima kasih ya, terima kasih. Shalom anak-anak. Seperti hadiah yang Tante Mei terima tadi, hadiah yang dari bagian luarnya tampak tidak menarik, dibungkus pakai koran, tetapi ketika dibuka, di dalam hadiah yang nampak dari luar tidak bagus, ada sesuatu yang menarik. Hari ini Tante Mei akan membawakan firman yang berjudul Hadiah di Balik Masalah. Anak-anak sekalian, kadang-kadang kita bisa melihat sesuatu yang menurut kita tidak baik, kemudian kita berpikir bahwa sesuatu itu tidak berguna. Tetapi dari cerita tadi, bahwa kita tidak boleh melihat sesuatu yang tidak baik itu, kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa itu tidak akan berguna bagi kita. Oke? Nah anak-anak, tahun 2021 ini kita masih dihadapkan dengan yang namanya virus corona. Tahun 2020 kemarin kita masih menghadapi yang masalah yang sampai saat ini masih kita hadapi, yaitu corona. Kita berpikir kapan akan selesai masalah yang kita hadapi. Tapi ketika kita masuk di tahun yang baru, masalah itu tetap ada. Nah anak-anak, mari kita buka pikiran kita bahwa sesuatu yang menurut kita tidak baik, pasti ada sesuatu yang berguna untuk kita. Ya, berguna untuk kita. Kadang-kadang kita melihat masalah demi masalah, persoalan tahun ini kita tidak bisa sekolah lagi. Ya, rencana tahun ini mau sekolah tapi tidak bisa lagi sekolah karena ada corona. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja. Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita, ya. Jangan melihat masalah itu, tetapi mari kita melihat di balik masalah ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Nah, kali ini Tante Mei akan bercerita tentang seorang tokoh Alkitab, ya, yang bernama Yusuf. Tetapi bukan Om Yusuf Bangguna, Yusuf anak Bapak Yakub. Kalau kita baca dari di Kejadian, mulai dari Kejadian ya, Kejadian 37 mulai di situ. Di situ diceritakan Yusuf ini adalah seorang anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya.
namun dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, Yusuf ini karena saudara-saudaranya iri hati, mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Ya, mereka buang Yusuf di sumur yang kosong. Kemudian Yusuf mereka jual kepada orang Ismail sebagai budak. Perjalanan Yusuf tidak sampai di situ, anak-anak. Dia dijual kepada Potifar, orang Mesir, dijual kepada Potifar sebesar 20 sikal perak, ya, dijual. Dia dijual sebagai budak, tetapi karena Yusuf ini disertai oleh Tuhan, dia bekerja dengan baik di rumahnya Potifar, kemudian dia diberi kuasa di dalam rumah Potifar, ya, atas segala harta dari Potifar. Namun Yusuf difitnah lagi oleh istri Potifar, sehingga Yusuf harus masuk dalam penjara. Nah, anak-anak, di dalam penjara Yusuf bertemu dengan dua pegawai istana, yaitu juru minum raja dan juru roti raja. Mereka sama-sama di penjara. Nah, kedua orang ini bermimpi. Juru minum bermimpi, juru roti juga bermimpi. Dan mereka menyatakan mimpi mereka kepada Yusuf. Dan Yusuf menerjemahkan arti mimpi dari kedua orang tersebut. Dan terbukti karena Yusuf punya hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yusuf itulah yang terjadi, ya. Juru minum diberikan kenaikan pangkat dan dia diampuni, ya, dia dibebaskan dari penjara. Sedangkan juru roti dia harus menerima hukuman mati. Tetapi juru minum melupakan Yusuf yang ada di penjara, ya. Pada suatu saat Raja Firaun bermimpi, maka teringatlah oleh juru minum raja bahwa di dalam penjara ada seorang pemuda yang bisa menerjemahkan mimpi. Mulai dari saat itulah Yusuf, perjalanan hidup Yusuf yang kalau kita lihat ke belakang betapa Yusuf menderita, ya, dia dilupakan, dia dibenci, dia difitnah. Tetapi ketika dia bertemu dengan Firaun, dia menerjemahkan arti mimpi Firaun dan dia memberikan masukan kepada Raja Firaun. Maka Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir, orang kedua dari Raja Firaun. Luar biasa, ya. Masalah yang dihadapi oleh Yusuf tidak membuat dia patah semangat atau sedih, tetapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan karena dia tahu bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Masalah yang kita hadapi, ya, masalah pergumulan yang anak-anak hadapi, yang saat ini kita semua hadapi, virus corona, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa bersekolah, kita tidak bebas kemana-mana, bahkan beribadah pun sampai saat ini anak-anak belum bisa beribadah secara langsung di gereja. Itu tidak akan membuat kita mundur dari Tuhan, itu tidak akan membuat kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Yakin seperti judul dari cerita Tante Mei tadi, bahwa hadiah di balik masalah. Di setiap masalah yang kita hadapi ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Seperti Yusuf, ya, dia tidak benci, dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya, tapi dia berkata di dalam Kejadian 50 ayat 20 dia berkata demikian. Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Di setiap masalah yang kita hadapi, yakin bahwa ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, ada sesuatu yang indah untuk kita. Roma 8 ayat 28 dia berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apapun yang kita hadapi, mari kita tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang kita hadapi, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap rajin beribadah. Hari Minggu jam 12 kita beribadah walau secara online.
Jangan lupa berdoa, baca firman Tuhan, karena hanya itu kekuatan bagi kita. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap yang kita alami. Kita percaya semua itu untuk kebaikan kita. Mari anak-anak di rumah kunci tangan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengar hari ini. Firman menjadi kekuatan bagi kami. Mari Tuhan Engkau memberkati anak-anak yang ada di rumah, yang setia beribadah, setia mencari Tuhan, walaupun dengan keterbatasan yang ada secara online kami beribadah, tapi kami percaya ketika firman Tuhan diberitakan, ketika telinga anak-anak mendengar firman, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Memberkati orang tua mereka Tuhan, yang dengan setia menuntun anak-anaknya beribadah. Tuhan memberkati, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar ketika kami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kami boleh ingat bahwa ada Tuhan yang mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh indah bagi kami. Hari ini kami mengucap syukur atas firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya.